الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما ونسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Ya kawan sekalian, kita lanjut kajian tafsir surat Al-Kahf yang sudah lampau 2 bulan tidak kita bahas. Kita mulai dari ayat Allah Ta'ala surat Al-Kahf ayat 45 hingga insyaallah pada pagi hari ini sampai ayat ke 50 ayat ke 49 insyaallah. Ini antum alwi lama kelihatan, Masya Allah. Ada enggak kok itu tadi antum, Masya Allah. Baik, kita mulai dari ayat 45 dari surat Al-Kahf insyaallah ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناهم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Allah Ta'ala berfirman, وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ. Dan berikan kepada mereka contoh, misal, darbul mithal. Buatlah untuk mereka, untuk manusia, yaitu perumpamaan apa? Mathalul hayati dunya, perumpamaan kehidupan dunia ini. Jadi al-hayat untuk kita ada 3 setelah kematian, yaitu kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Di sini ada berapa maut dan ada berapa hayat. Pada hakikatnya dengan ayat ini ada 2 kematian dan ada 3 kehidupan. Ya. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya. Kalau kita mengacu pada ayat Al-Baqarah, wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum
amwata, maka ini maut yang dimaksud kalian dulu adalah orang-orang yang mati, yaitu yang non eksis, tidak ada. Itu kematian pertama. Kemudian thumma wa kuntum amwata, kemudian apa lagi setelah itu? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum. Kemudian Allah Ta'ala hidupkan kalian. Nah, ini kehidupan pertama, yaitu al-hayat ad-dunya. Yang disebut al-hayat ad-dunya. Thumma yumitukum, kemudian Allah Ta'ala mematikan kalian. Nah, dalam kematian ini ada kehidupan. Kematian binisbatil hayatid dunya. Binisbati ilal hayatid dunya. Ditinjau dari kehidupan dunia, ini adalah kematian, yaitu kematian manusia tanpa nafas kemudian. Namun di balik kematian itu ada kehidupan, yaitu al-hayat al-barzakhiyah. Kehidupan barzakh. Karena barzakh itu maknanya wasitah, penengah antara dunia dan akhirat. Dan hukum barzakh itu dihukumi seperti hukum akhirat, karena dia gerbang menuju akhirat atau jalan menuju akhirat. Thumma yuhyikum, kemudian dia hidupkan kembali, yaitu kehidupan al-hayat al-akhirah, kehidupan terakhir. Ya, thumma ilaihi turja'un. Maka ada dua kematian dan kehidupan yang kita alami. Kematian pertama yaitu ketiadaan kita. Kemudian kehidupan dunia, kemudian kematian dari ditinjau dari kehidupan dunia, dan di balik itu ada kehidupan barzakh. Setelah itu baru kehidupan akhirat. Maka sekarang permisalan kehidupan dunia seperti apa? Kama'in anzalnahu minas sama. Seperti al-ma, seperti air. Anzalnahu minas sama, yang kami turunkan minas sama, dari langit. Ya, ini berarti al-ma di sini, ma yang dimaksud adalah apa? Adalah matar, yaitu hujan. Seperti air hujan yang kami turunkan dari as-sama, langit. As-sama ini bisa dua makna. Imma as-sama dengan makna pada hakikatnya secara bahasa, atau imma sama di sini maknanya adalah salah satu bagian dari sama. Baik, kama'in anzalnahu, kami turunkan minas sama. Min di sini min ibtida'ul ghayah, berasal dari as-sama. As-sama bisa dua makna. Makna pertama tadi adalah makna hakiki dari segi lughah, yaitu sumu, ketinggian. Itu yang disebut langit. Maka boleh diterjemahkan seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, boleh. Tapi bisa makna kedua dari as-sama yang dimaksud di sini, yaitu salah satu bagian dari sama, yaitu as-sahab. As-sahab maknanya adalah awan. Karena hujan itu berasal dari awan. Bukan semata-mata langit begitu saja, tapi dia dari awan yang berkumpul, kemudian terbitlah hujan. Biiznillah ta'ala. Ya, di sini jadi seperti air yang kami turunkan dari awan. Jadi as-sama bisa makna ketinggian langit, bisa maknanya awan, tergantung konteks. Fakhtalata bihi nabatul ard. Kemudian bercampurlah bihi. Ada di sini harful jar ba dan ada dhamir hi, huwa. Maka bercampurlah apa? Nabatul ard. Tumbuhan bumi, nabatul ard. Tumbuhan bumi bercampur bihi. Ikhtalata artinya bercampur. Maka ikhtilat itu beda dengan khalwat. Khalwah itu berduaan saja. Tapi kalau ikhtilat bercampur, mix dengan beragam macamnya. Maka ini menunjukkan jamaknya nabatul ard. Banyaknya tumbuhan bumi yang bercampur. Bihi. Harful jar ba di sini maksudnya adalah ba sababiyah. Ba sababiyah, dengan sebab.
Maka fakhtalata bihi nabatul ard, bercampurlah tumbuhan-tumbuhan bumi dengan sebab ia. Dan dhamir hi di sini huwa kembali ke ma'in anzalnahu minas sama'. Dengan sebab air itu turun, sebabnya air itu turun ke bumi dari langit atau dari awan, maka mulailah bercampur apa? Tumbuhan-tumbuhan bumi. Jadi di antara penyebab tumbuhan itu bisa tumbuh adalah air. Ya, jadi hidup itu tumbuhan. Maka step berikutnya, fa asbaha hashima tadruhu riyah. Kemudian fa asbaha, tumbuhan-tumbuhan itu yaitu nabatul ard, asbaha nabatul ardi hashima. Menjadi apa? Menjadi kerontang. Hashim, hamid, kering. Tadruhu riyah, yang diterbangkan oleh riyah. Riyah jama' dari riyah, angin-angin yang banyak. Tadru, dhara yadhru, menerbangkannya. Ya. Hu kembali ke mana? Nabat. Ya, nabat tumbuhan yang menjadi kering, kemudian angin menerpa, dan akhirnya serpihan-serpihannya mulai berauran kemana-mana. Baik. Itu permisalan kehidupan dunia. Nah, nabat itu adalah ism jami' li kulli ma yanbutu 'alal ard atau fil ard. Nabat itu adalah suatu label untuk apapun yang tumbuh di bumi. Syajar termasuk nabat. Tetapi Allah Ta'ala mengatakan di sini nabat bukan dengan syajar, karena biasanya syajarah atau pohon itu seperti memiliki adanya kekuatan akar dan juga batang. Tapi ketika disebut nabat, maka nabat seperti sawah. Tumbuhan-tumbuhan, ketika disebut tumbuhan, maka kan pohon termasuk tumbuhan kan? Baik, tapi ketika dikatakan tumbuhan, maka ada seperti perasaan bahwa saya ini tidak sekokoh pohon. Enggak? Benar enggak? Tanaman, tumbuhan gitu kan? Beda dengan pohon. Wah, pohon seperti ada kekokohan. Kayak disebutkan dalam Al-Quran, kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama'. Seperti syajarah, yaitu seperti pohon yang bagus. Akarnya itu kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Tapi ketika ditabirkan nabat, maka seperti ada kelemahan. Nabat, tumbuhan, tanaman. Ya, maka disebut tanaman hias, jarang disebut pohon hias. Karena kalau pohon udah besar itu. Karena tanaman ini masih agak lunak atau mudah untuk dicabut. Maka pertama-tama permisalan kehidupan dunia seperti itu. Air turun dari langit, rezeki turun dari Allah, turun dari langit, Allah Ta'ala turunkan dari langit. Dan kemudian dengan rezeki tersebut akhirnya manusia mendapatkan banyak limpahan dari keberkahan atau macam-macam kebaikan di kehidupan dunia ini. Namun pada waktunya nanti pasti akan berguguran. Dan seluruh kebaikan material di kehidupan dunia ini zailah. Semuanya zailah, pasti akan hancur, binasa, gugur, khalas. Dan akan ada ajalnya. Segala sesuatu ada ajalnya. Iya. Jadi dunia ini pasti akan meninggalkan kita atau kita meninggalkannya. Imma dunia ini yang meninggalkan kita, imma kita yang meninggalkannya. Dunia ini meninggalkan kita dengan ajalnya dia, atau kita yang meninggalkan dunia karena ajalnya kita. Dunia segala apapun dari material dunia ini atau makna dari dunia ini. Kita memiliki mobil memiliki ajal. Yang boleh jadi mobil kita rusak pada waktunya karena sudah ajalnya yang Allah tentukan rusaknya atau hilangnya. Itulah dunia. Di awal ketika kita mendapatkan rezeki berupa uang, itu seperti ma'in anzalnahu minas sama'.
Maka dengan uang tersebut kita bisa apa? Membeli beberapa varian barang. Fakhtalata bihi nabatul ard. Tapi semua itu ada apa? Ajalnya. Fa asbaha hashima tadhruhu riyah. Imma dunia meninggalkan kita dengan ajalnya, imma kemudian dunia masih ada, namun kita yang sudah mati duluan. Maka apa yang dicari kemudian? Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan ini peringatan buat kita bahwasanya Allah Ta'ala Maha Kuasa, Maha Mampu atas segala sesuatu. Ya, jadi jangan berbangga dengan apa yang Allah Ta'ala berikan dari dunia ini. Karena pada waktunya fa asbaha hashiman tadhruhu riyah, dan Allah Maha Kuasa, tidak ada yang bisa mencegah kalau Allah Ta'ala mengatakan kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Baik, kemudian kata Rabb kita Azza wa Jalla di surah Al-Kahf ayat 46, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-mal wal banun. Al-mal yaitu kepemilikan, apapun macam kepemilikannya itu, ya, baik berupa produk atau berupa uang atau berupa manusia yang kita miliki. Baik kepemilikan di sini kepemilikan yang bisa diperjualbelikan dari manusia seperti perbudakan, atau kepemilikan dari segi makna, yaitu memiliki istri, memiliki anak, ini kepemilikan. Ya, bahkan sebagian mengatakan bahwasanya anak adalah harta terbaik manusia. Ya, makanya apa yang dimiliki oleh anak dimiliki oleh bapaknya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu adalah milik ibumu. Ya, milik pun itu mal, milik, kepemilikan. Bisa juga kepemilikan itu berupa apa? Hewan, binatang, ternak. Jadi ini al-mal mencakup seluruh yang dimiliki. Al-banun yaitu manusia, yaitu anak-anak. Dikatakan oleh sebagian difahami oleh sebagian dari ulama bahwa al-mal wal banun ini ada ataf, yaitu mengatafkan umum kemudian khusus. Al-mal dengan al-banun lebih umum al-mal. Al-banun lebih khusus daripada al-mal. Itu kalau kita includekan al-banun anak-anak sebagai bagian dari al-mal, ya. Tapi sebagian ulama memahami bahwa al-mal dan al-banun kedua hal tersebut tidak sama. Harta anak-anak, dan anak bukanlah harta. Namun semua sepakat bahwasanya sebagaimana dalam ayat bahwasanya keduanya adalah zinatul hayatid dunya. Keduanya adalah zinatul hayatid dunya, yaitu perhiasan kehidupan dunia. Baik. Ketika ini zinatul hayatid dunya, apakah kita dilarang untuk mencarinya? Dilarang atau enggak? Enggak. Tidak dilarang, bahkan dianjurkan. Dan dalam beberapa konteks diwajibkan. Al-mal kadang-kadang dianjurkan untuk kita cari, betul? Iya. Bahkan bisa menjadi kewajiban karena ma la yatimul wajibu illa bih fahuwa wajib. Sesuatu kewajiban yang tidak bisa tertunaikan kecuali dengannya, maka hal tersebut, wasilah tersebut menjadi wajib. Di antara wasilah untuk menegakkan perintah, untuk menunaikan perintah menafkahi keluarga adalah dengan mencari harta. Maka menjadi wajib dalam konteks ini. Ya. Kemudian al-banun dianjurkan. Nabi SAW mengatakan tazawwajul wadudal walud fa inni mukathirun bikumul umam. Nikahilah oleh kalian yaitu perempuan yang al-walud, yang subur, al-wadud penyayang. Sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya umat Nabi Muhammad. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Maka ini menunjukkan penganjuran untuk memiliki anak. Dan baik al-mal baik al-banun sepakat bahwasanya keduanya adalah perhiasan kehidupan dunia. Perhiasan kehidupan dunia. Kenapa begitu, ikhwan? Karena secara tradisi manusia dari zaman ke zaman, banyaknya harta membanggakan. Banyaknya anak pun
membanggakan. Sekarang ketika antum di keluarga besar antum lebaran Idul Fitri, terutama kalau tradisi kita Idul Fitri, ngumpul satu keluarga besar, ada nggak perasaan senang dan bangga dengan banyaknya anak-anak dari orang tua kita atau banyaknya anak-anak dari kakek dan nenek kita? Perasaan bangga, senang sekali, dan perasaan familiar antara satu dengan lainnya, saling bantu dan saling bercanda, ya, saling ngobrol, saling sharing. Ini ada tafakur di sini, dan inilah dunia. Dan betapa bahagianya seorang sepuh ketika keluarga besar yang ngumpul di rumahnya, dari anak-anak sampai cucu-cucunya. Dan ini kebahagiaan yang terpuncak bagi para sepuh sebenarnya. Iya, kebahagiaan yang nggak bisa dilukiskan oleh siapapun. Ini semua apa? Zinatul hayatid dunia, perhiasan kehidupan dunia. Ya. Taib, kemudian disebutkan dalam ayat ini masih di al-mal wal banun, disebutkan al-mal, harta, segala jenis harta. Al-banun, ini lebih ke apa? Laki atau perempuan? Laki. Lebih ke laki, ya. Maka di sini ada dua penafsiran. Penafsiran pertama, banun di sini ala sabil at-taghlib, yaitu prioritas atau bukan prioritas, apa? Mendominasi. Bahwasanya ketika disebut laki-laki dominan dan include di dalamnya makna perempuan juga. Ini pemahaman pertama. Jadi al-banun di sini termasuk dalamnya laki dan perempuan. Kalau yang al-muhim memiliki anak. Sebagai Bani Israel. Apakah Bani Israel ini laki-laki saja? Ada perempuan juga. Maka include di dalamnya perempuan juga. Tapi ala sabilit taghlib, yaitu untuk dominan, ya, dimutlakkan dan digeneralisir dengan lafal yang menunjukkan mudzakkar atau laki-laki. Atau pemahaman kedua dari tafsiran banun, maka al-banun di sini maksudnya adalah laki-laki. Al-banun di sini maksudnya adalah laki-laki. Ini tafsiran kedua. Kenapa? Karena memiliki banin, memiliki abna, anak laki-laki, itu lebih memudahkan kita untuk berbangga dengannya. Ya. Apalagi di zaman jahiliyah, bahkan kontras di zaman jahiliyah dengan keberadaan anak laki-laki itu membanggakan orang tuanya. Sebaliknya, keberadaan banat dan perempuan malah justru mempermalukan orang tuanya. Yaitu lahir ternyata perempuan. Maka di surat An-Nahl disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim." Ketika diberikan kabar gembira, diberikan kabar akan kelahiran anak perempuan, maka orang ini, bapak ini, kemudian wajahnya menghitam atau wajahnya langsung suram, menahan gejolak amarah. Kenapa kok perempuan yang lahir gitu? Ya. Karena di zaman jahiliyah perempuan itu tidak ada harganya bagi mereka. Ya. Maka sebagian dari mereka kemudian membunuhnya. Nauzubillah min dzalik. Alhamdulillah Allah Ta'ala turunkan syariat yang mulia dan memuliakan perempuan. Dan tidak ada peraturan yang memuliakan perempuan kecuali peraturan Islam. Hatta peraturan demokrasi apakah memuliakan perempuan? La. Peraturan demokrasi menghinakan perempuan. Menghinakan perempuan. Emansipasi wanita itu sebenarnya merendahkan derajat dan akhlak perempuan. Nauzubillah min dzalik. Ya, dan itu kebobrokan dari pemikiran buatan manusia dengan hawa nafsu mereka. Ya, taib. Kemudian wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Ketika setelah Allah Ta'ala mengabarkan bahwasanya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, maka Allah Ta'ala menawarkan kepada kita semua apa yang disebut dengan apa? Al-baqiyatus salihat. Al-baqiyatus salihat. Al-baqiyatus salihat ini khairun 'inda rabbik. Lebih baik di sisi Rabbmu dibandingkan apa? Apa yang tersebutkan tadi al-mal wal banun. Lebih baik di sisi Rabbmu dari segi apa? Dari segi thawaba, dari segi pahala, ajar, dan dari segi amal, yaitu harapan. Apa itu al-baqiyat salihat? Kalau al-baqiyat
maknanya dari kata al-baqi atau al-baqiyah, al-baqa, yaitu sesuatu yang kekal. Hal-hal yang bersifat kekal dan salihat, baik. Udah kekal, baik pula. Gitu. Ada yang sementara tapi bermadarat, yaitu tenggelam di dunia. Sementara itu. Dan bermadarat. Ya tentu orang yang akil akan lebih memilih yang baka dan baik dibandingkan yang fana namun jelek. Udah fana jelek lagi. Ya. Wal baqiyatus salihat. Al baqiyatus salihat ini juga penafsirannya ada penafsiran umum, ada penafsiran khusus. Penafsiran umum al baqiyatus salihat adalah segala amalan saleh baik dari perkataan maupun perbuatan. Ini al-baqiyatus salihat. Segala amalan saleh dari perkataan maupun perbuatan, maka itu semua adalah al-baqiyatus salihat. Ya. Karena semua amalan saleh baik berupa perkataan maupun perbuatan, semua itu adalah hal yang baka dan baik untuk akhirat. Kemudian penafsiran khusus untuk al-baqiyatus salihat. Bahwasanya maksud al-baqiyatus salihat sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu lafal seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar wala ilaha illallah wallahu akbar dan wala haula wala quwwata illa billah. Ada berapa itu ikhwan? Ada berapa al-baqiyatus salihat dari segi khusus? Ada berapa? Kam? Mikam? Khamsa, 5. Ada 5. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Ada 5 al-baqiyatus salihat. Dan ini penafsiran khusus dan kedua-duanya sahih karena ditafsirkan al-baqiyatus salihat bisa yang tafsiran umum, bisa yang tafsiran khusus. Baik yang umum maupun yang khusus. Kesemua itu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Baik dari segi apa? Dari segi pahala dan baik pula dari segi harapan karena di sisi Allah kalau kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala tidak akan menyia-nyiakan harapan hamba yang baik. Kemudian berikutnya Allah taala mengalihkan dari masalah di sini masalah al-mal wal banun zinatul hayatud dunya wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dialihkan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala ke masalah yaumul qiyamah. Kata Allah taala, "Wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada." Pada hari apa? Wa yauma, pada hari nusayyirul jibal. Kami menjalankan al-jibal. Menjalankan al-jibal maksudnya gimana, ikhwan? Al-jibal jama' dari apa? Jabal. Artinya gunung. Dan ini jama' plural, berarti gunung-gunung. Dan ini menunjukkan jenis, segala jenis jibal, termasuk bukit-bukitnya. Kami apa? Nusayyir. Yaitu kami jalankan. Ini seperti di ayat-ayat lainnya. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. Kemudian di surah Al-Qari'ah. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. Ya, juga di surah Al-Muzammil yauma tarjiful jibala yauma tarjiful ardu wal jibal wa kantil jibalu kathiban mahila. Jadi ketika itu jibal yaitu gunung-gunung yang sekarang kita lihat begitu kokohnya dan kuatnya, megahnya dan besarnya, tidak ada apa-apanya di hari kiamat. Ya, Allah taala jalankan jibal. Dan perlu diketahui ikhwan, kadang-kadang ada yang mengatakan bahwasanya gunung pada hakikatnya itu berjalan. Ya, ada yang mengatakan begitu. Kita tidak sedang bicara tentang ilmu geologi. Ya, apakah sahih bahwasanya Al-Qur'an menunjukkan gunung itu bergeser dari tempatnya di setiap tahun? Karena Anda pernah mendengar hal seperti itu. Pernah mendapatkan faedah seperti itu. Kemudian berdalil dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di surat An-Naml ayat 88. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab. Engkau melihat gunung-gunung, engkau kira gunung-gunung tersebut jamidah,
baku begitu saja diam. Padahal wahia tamurru marras sahab. Padahal gunung-gunung itu berjalan seperti jalannya apa? Sahab. Apa sahab itu? Apa tadi sahab? Sahab. Awan. Antum kalau perhatiin awan itu seperti jalan kan ya? Itu cepat nggak jalannya, ikhwan? Cepat. Kita ngeliatnya dari jauh, makanya kita pelan gitu. Coba kalau kita ke atas, ya, kerasa itu cepat gitu. Kemudian berkumpul. Dan dikatakan di sini, engkau lihat gunung-gunung itu, engkau kira gunung-gunung itu baku diam gitu. Padahal gunung-gunung itu apa? Berjalan seperti jalannya langit lah ya, apa namanya? Awan. Nah, dengan dalil ini kira-kira benar nggak bahwa gunung itu berjalan atau bergeser dari tempatnya? La. Gunung yang antum lihat sekarang bergeser nggak? Kalau bergeser hancurlah bumi ini, kawan. Tapi kok ayat ini menunjukkan bahwa dia bergeser jalan. Makanya perlu ketahui dulu ini konteks ayat ini adalah di yaumil qiyamah. Di yaumil qiyamah ia berjalan dia seperti jalannya awan dan itu cepat. Dan ketika itulah hancur bumi ini. Begitu. Jadi jangan dibawa ayat ini ke luar konteksnya. Kemudian disaintifikkan. Kalau memang betul misalnya dalam ilmu sains bahwasanya gunung itu ada pergeseran 1 cm atau berapa gitu. Tapi kalau memang itu terbukti tidak dengan dalil ini. Tapi dengan ilmu sains, bukan dengan Al-Qur'an. Maka jangan nisbatkan dengan ayat ini. Kalau misal ketahuan salahnya penisbatan, ntar yang dicela oleh orang adalah ini bohong nih Al-Qur'an. Gitu nanti. Ya. Taib. Jadi itu sesuai konteks. Ya yawma nusayyirul jibal wa taral ardu barizah. Dan engkau melihat bumi itu barizah. Wa taral ardu barizah. Nah, apa makna barizah di sini? Barizah di sini maknanya adalah zahirah. Yang maksud dari zahirah di sini, maksud dari nampak dan zahir di sini adalah rata, mamdudah. Ya, sebagaimana kata Allah Ta'ala, wa idzal ardu muddat. Dan ketika bumi itu diratakan. Ya, ketika bumi itu diratakan. Dan maddul ard, ya, yaitu penghamparan bumi ada 2 macam. Penghamparan bumi ada 2 macam. Penghamparan bumi sebelum hari kiamat seperti sekarang, ya, dan penghamparan bumi di hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa alladhi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara. Dan dialah Allah yang menghamparkan bumi dan menjadikan di bumi itu ada pancang atau ada gunung-gunung dan ada sungai-sungai. Maka madda yang pertama ini maknanya adalah yaitu penghamparan tetapi tidak mengubah bentuk komplit secara kebumian. Ini bagi yang memahami bahwa bumi itu bulat. Ya. Ya. Ini maddul ard, penghamparan untuk bumi, tapi Allah katakan wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara. Penghamparan di sini bukan berarti rata atau flat, melainkan wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara. Adanya apa? Rawasi itu gunung-gunung. Ya. Wal jibala arsaha, gunung-gunung. Kemudian ada anhar, sungai. Ini kalau gini kan nggak flat ya, karena ada gunung meninggi kan, dataran tinggi, kemudian ada sungai, sebenarnya tanahnya merendah kan. Nah gitu. Tapi ini disebut oleh Allah tetap ini sebuah dataran, mad. Nah kemudian maddul ard versi kedua, yaitu di hari kiamat wa idzal ardu muddat.
Wa idzal ardu muddat, yaitu ketika bumi itu diratakan, dihamparkan, maka ini disebut flat. Maka konteksnya ketika hari kiamat, dikatakan oleh ulama bahwasanya bumi itu tidak lagi disebut sebagai kurawiyah. Tidak seperti kurrah, tidak seperti bola lagi ketika tidak bulat lagi ketika di hari kiamat. Karena di hari kiamat bentuk bumi itu berubah. Karena sudah Allah hancurkan segala isi dari bumi itu. Bahkan langit-langitnya Allah Ta'ala hancurkan. Makanya di surat Ibrahim, Allah Ta'ala berfirman, Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari kiamat itu bumi diganti ghairal ardi, tidak seperti bumi. Maksudnya bumi pada hari kiamat itu diganti secara sifatnya, tidak seperti bumi ketika di hari-hari dunia ini. Dan ini menjadi dalil bagi ulama yang menyatakan bahwa bumi ini bulat, bahwasanya ketika sekarang bumi itu betul bulat. Tapi ketika di hari kiamat, maka bumi itu flat. Makanya orang-orang yang berpemahaman flat earth itu selalu ingat hari kiamat mungkin. Ya. Ya. Dan orang berpemahaman bumi itu bulat, keinget dunia terus gitu. Enggak gitu juga. Ya enggak, al-muhim itu dari dalilnya. Ini ijtihad sebagian ulama ala kulli hal, wallahu taala alam. Wa tara al-ardha barizah. Jadi ketika di hari kiamat engkau akan melihat bumi itu flat. Karena tidak ada lagi pegunungan dan sungai, itu semua sama khalas. Maka disebut pada mahsyar, berkumpul semua orang tanpa adanya naungan, tanpa ada pohon, tanpa ada, kecuali yang Allah Ta'ala berikan naungan untuk mereka. Dan semoga Allah jadikan untuk anda dan juga antum dan keluarga kita naungan dari Allah di hari kiamat. Wa hasyarnahum pada mahsyar, kami kumpulkan mereka, yaitu manusia. Falam nughadir minhum ahada, dan kami tidak luput. Falam nughadir minhum ahada, yaitu tidak satu pun kami tinggalkan seorang pun dari mereka dan amal-amal mereka. Jadi tidak ada nanti manusia yang luput. Semua akan bangkit. Ya, semua akan bangkit, ikhwan. Termasuk anda dan juga antum. Akan Allah Ta'ala bangkitkan kemudian. Wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwal marrah. Wa uridu ala rabbika. Dan kemudian mereka akan dihadapkan kepada Rabbmu. Saffa. Ya, yaitu bersaf-saf. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwal marrah. Kalian mendatangi kami sebagaimana kami menciptakan kalian pertama kali, yaitu dalam keadaan apa? Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya manusia akan dibangkitkan, dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan hufat, urat, ghurla. Hufat, urat, ghurla. Hufat tidak beralas. Hufat, ya, tidak beralas, nggak pakai sendal. Sendal ini kan termasuk perhiasan kan ya, betul ya? Iya, beda-beda, ya. Jadi tanpa hiasan sendal. Urat, apa urat artinya? Telanjang. Dan pakaian termasuk perhiasan, betul? Tapi ketika itu tidak ada lagi perhiasan. Kemudian ghurla itu artinya belum dikhitan. Ini menunjukkan orang ini keluar dibangkitkan seperti keadaan dibangkitkan dari perut rahim ibunya. Tapi kali ini dibangkitkan dari perut asal muasal penciptaannya, yaitu tanah. Dengan keadaan sesuai fitrah aslinya, tanpa hiasan, tanpa perubahan dari segi zat, bahkan sampai kemaluannya tanpa berubah seperti awal-awal. Baik perempuan ataupun laki-laki, laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwal marrah. Ya. Dengan ayat-ayat seperti ini seolah-olah kita menganggap seolah-olah apa yang kita bangun dari dunia di dunia ini
itu nggak ada efeknya di kebangkitan itu. Antum nggak membawa rumah antum nggak bawa mobil antum nggak bawa baju batik antum nggak bawa kacamata antum yang selama ini antum banggakan mungkin. Iya. Kacamata yang kalau misal di siang hari jadi hitam, ya lu ya. Tas lu ya. Hei. Iya. Bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida. Melainkan kalian menyangka bahwasanya kami tidak akan memberikan kalian mau'id, yaitu hari perjanjian. Artinya kalian tuh mengira bahwasanya tidak ada hari kebangkitan. Ini bagi siapa? Imma bagi orang kafir atau imma bagi orang yang terlalu larut tenggelam dalam dunia. Hatta dia tidak kafir pada asalnya, tapi kelakuannya dengan betul-betul menenggelamkan diri di dunia, itu seolah-olah dia itu tidak percaya akan hari akhir. Sebagian muslim seperti itu, terlalu sibuk dengan dunianya, seolah-olah dia itu tidak punya janji hari akhir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dan ini ayat terakhir, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Ini mengerikan ya. Wudi'al kitab. Wudi'a di sini maknanya wuzi'a, nusyira. Wa idza suhuf nusyirat, yaitu ketika suhuf, yaitu kitab-kitab catatan amal kita. Wudi'a sebenarnya maknanya ditaruh, diletakkan. Bisa dimaknai wuzi'a, yaitu dibagi-bagi satu-satu. Kemudian bisa juga makna nusyira, dibagikan, disebarkan. Maka ada dua golongan. Man utiya kitabahu biyamini, yang menerima kitabnya dengan tangan kanannya. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Jadi kalau misalnya kita menerimanya dengan tangan kanan, itu menunjukkan tanda baik untuk ke surga Allah Ta'ala. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kemudian akan kembali ke ahli di sini imma keluarga, imma ahlul khair, pada umumnya muslimin. Imma keluarga, imma ahlul khair, ahlul fadl, yaitu kaum muslimin, ahlul Islam. Masrura, senang dia, seperti orang yang setelah anak bagi rapot, ngelihat pontonnya bagus semua, itu kembali ke keluarganya pasti senang kan? Bangga dia. Nggak ada kebanggaan yang lebih indah daripada itu, ikhwan. Ya. Kemudian ada juga man uti kitabahu bishimali atau wara'a dhahrihi dalam ayat lain. Ini ada dua model untuk orang seperti ini. Imma dengan tangan kirinya, imma mendapatkannya pembagian itu dari belakang. Atau boleh dijamak, yaitu dia udah dapat dari belakang bukan dari depan dibagikannya, dan ngambilnya dengan seperti ada rasa takut dan ketakutan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Fasawfa yuhasabu hisaban apa setelahnya? Al-muhim akan ada kesulitan. Dan mereka akan berkata hadza yaumun asir 'alal kafirin ghairu yasir. Na'udzubillah min dzalik. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Maka engkau melihat wahai insan, anta tara. Ya. Anta taroman, engkau melihat siapa? Al-mujrimin, al-kafirin. Mujrimin kalau di dalam Al-Quran, ketika antum melihat mujrimin atau alladzina ajramu, maka maksudnya adalah alladzina kafaru, dan mujrimin ini kafirin. Ijram, mujrim, makna bahasanya berbuat jahat. Orang yang berbuat jahat itu mujrim. Walaupun dia muslim, dia begal, mujrim. Memperkosa, mujrim. Ya. Tetapi ketika dalam Al-Quran disebutkan mujrimin, maka maksudnya kafirin. Inna minal mujrimina muntaqimun.
mujrimin, kafirin. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun. Alladzina ajramu sini alladzina kafaru. Ya. Jadi mujrimin, kafirin. Engkau melihat orang-orang kafir musfiqina mimma fih. Mereka ketakutan terhadap apa yang ada dalam apa? Kitabnya itu. Na'udzubillah min dzalik. Padahal ketika di dunia dielulukan oleh jutaan manusia. Instagramnya itu puluhan miliar, puluhan juta atau miliar, juta followernya, diridhoi oleh jutaan manusia, diidolakan dan ditonton di setiap pekan. Pemain-pemain bola itu dengan prestige, penghargaan, kemewahan, luxury dan seterusnya. Tapi apa? Fataral mujrimina mushfiqina mimma fi. Semua catatan-catatan rekor tersebut di dunia dan segala nominal di akun rekeningnya justru fataral mujrimina mushfiqina mimma fi. Enggak berarti dan mereka khawatir akan apa yang ada pada mereka dari amalan buruk. Wa yaquluna ya wailatana. Mereka berkata kemudian, aduh, celakalah kami. Mali hadzal kitab. Kitab apa ini? Aish li hadzal kitab. Ada apa dengan kitab ini? Ini kitab apa? Ini enggak pernah mereka sangkakan bakal diberikan seperti ini. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidaklah kitab ini meninggalkan, menyisakan kecil maupun besar kecuali kitab ini ahsaha, menghimpun seluruhnya. Jadi ada namanya ahsa yuhsi ihsa. Yaitu menghimpun segala itu namanya ihsa. Menghimpun segalanya itu ihsa. Segalanya tanpa kecuali dihimpun. Ya. Nah, kata Allah Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan menghimpunnya. Menghitung dengan menghimpun beda, ikhwan. Ta'did atau adat, bilangan, menghimpun, menghitung itu satu dihitung. Itu namanya hitung 1, 2, 3 itu dihitung. Tapi ahsa yuhsi ihsa menghimpun itu komplit seluruhnya terhitung terhimpun. Itu beda. Jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghimpun seluruh hitungan dari bilangan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ihsa itu menyeluruh seluruh amalan, seluruh itu terhimpun dan terhitung. Kata Allah Ta'ala, ahsahullahu wa nasuh. Allah Ta'ala menghimpun seluruh amalan mereka, sementara mereka telah melupakan semuanya. Na'udzubillah min dzalik. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ihsa menunjukkan detailnya bilangan dan segala himpunan. Wa wajadu ma 'amilu hadira. Dan mereka dapatkan apa yang mereka amalkan itu hadir ketika itu dari segi apa? Dari segi catatannya, dari segi bayangan amalan tersebut karena akan dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti. Dan dari segi apa? Dari segi ganjaran amal tersebut yang mengerikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in." Pada hari itu jiwa akan melihat, menemukan apa yang diamalkan dari baik atau buruk itu akan hadir semua. Hadir semua. Wala yazlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak menzalimi siapapun untuk masalah ganjaran. Ya. Begitu ya ikhwas sekalian, tafsir surat Al-Kahf ya sampai ayat ke-49. Insyaallah kita akan lanjutkan pada waktu mendatang ayat 50. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.